Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya akan melakukan tanya jawab dengan Bapak Rudi Harefa sebagai pemilik usaha dari peternakan Ekofram. Yang kami melakukan analisis rantai nilai dan nilai tambah adalah usaha penetasan telur di Ekofram ini. Untuk itu, mari kita melakukan dialog untuk menanyakan bagaimana proses dari peternakan ini. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Pak Jamil Sega. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM saya yaitu 04388408 merupakan PPJ Medan yang berasal dari Kota Gunung. Oke Pak, hari ini izin melakukan beberapa dialog dengan Bapak berupa pertanyaan untuk sebagai bahan dari mata kuliah kami menyusun laporan nanti pada praktikum satu kami, dan mungkin ke depan juga kami akan mengganggu Bapak lagi karena jika ada nanti arahan jika dilakukan wawancara pada kalau boleh tahu Pak, nama Bapak dan usaha Bapak itu seperti itu dalam bidang apa? Pertama dulu nama saya Rudi Harefa. Iya. Dan kita usahanya dalam bidang peternakan ayam. Sebentar ya Pak. Kalau Bapak berkecimpung di bidang apa tadi? Dan peternakan ayam. Lama usahanya Pak sudah berjalan? Sudah berjalan 4 tahun. Lokasinya Pak? Di sini Desa Naganti. Oke Pak, lanjut kami pada pertanyaan poin kedua mengenai analisis rantai nilainya Pak. Jadi Pak, pada analisis rantai nilai ini kami pada kita masuk dulu Pak pada penyediaan telur untuk Bapak ini langsung dipelihara Bapak atau dibeli Bapak dari luar? Kalau itu kita beli dari luar di pabrikan. Bibitnya? Ya, Asal bibitannya tadi Pak dari mana? dari pabrikan. Jenis ayamnya Pak? Jenis ayam. Kampungnya. Kemarin itu Pak, Bapak beli di harga berapa per box? Dari kami. Pakan indukannya Pak apa yang Bapak beli tadi? Gimana itu? Pakan pabrikan. Ya, pakai pabrikan. Oh, Pak. Terima kasih. Pernah mengalami kendala dalam penyediaan pakan gitu Pak, atau pakan aja pernah mengalami masalah misalnya pakannya habis atau bagaimana? Ya, tentu Ini dibantu hai coba yang kebagi akhirnya kita pernah mengalami Pak. Biasanya itu Pak dalam bentuk apa yang Bapak mengalami, seperti pakannya? ya tentu yang pertama sih makanya kita sering karena usaha kita awal-awal mulai ada halangan makanya karena kekurangan ya, dana biasa awal-awal kita rintis memang agak susah ya Pak, tapi itu dana dari kita sering pinjam sama orang lain bukan dana. Oke Pak, terima kasih. Ini Pak mesin kertas kita.
Oke Pak, sekarang kita sudah berada di tempat penetasan Bapak ini. Langsung saja pada pertanyaannya Pak. Iya. Soalnya juga Bapak saya lihat tadi sedikit sibuk karena ada beberapa pekerjaan yang belum siap. Untuk tahap penetasan ini Pak, ini Pak mesin tetasnya ini sudah berapa buah? Kita ada sekitar 5. Hanya tiga. Untuk kapasitasnya Pak udah berapa butir ini? Ini sekitar 1000 sih. Oh. Eh, biasanya Pak untuk menetaskan ini berapa hari baru menetas Pak? 21 hari. Oh, dan Bapak jual itu biasanya di mana? Ya ada pelanggan kita Pak yang datang ke sini dan ada juga yang kita antar. Selanjutnya Pak kita masuk pada tahap penyortiran dan pengemasan C. Biasanya ini Pak kriteria apa yang Bapak jual biasanya ayam ini? Ayam kampung. Dalam bentuk fisiknya atau bagaimana? Yang sehat Ya. atau gimana? Kita menjual ukuran yang besar, ada juga yang anak ayamnya. Biasanya ketika Bapak antar itu tempatnya bagaimana Pak? Apa Bapak beli atau gimana tempatnya ketika Bapak antar? Ya, Pada konsumen. bisa dibeli sih, tapi untuk menghemat biaya Pak, kita pakai yang karton aja supaya hemat biayanya Pak. Oh, oke Pak, masuk Pak di tahap kelima Pak, tahap distribusi. Ketika Bapak mengantarnya Pak. Biasanya ini Pak Bapak jual ke mana Pak? Ada Pasarannya? ada itu di toko Gunung Stoli yang di rumah makan ada. Ada juga yang orang-orang yang pesan minta. Eh, biasanya kalau Bapak melakukan promosi itu melalui apa Pak? Dari orang ke orang atau media sosial atau bagaimana biasanya Bapak ketika kan ini kan ayam ini kan cara Bapak untuk agar orang lain tahu itu gimana Pak? Apa cara Bapak mempromosikannya bagaimana? Ya, kita pakai segala usaha Pak. Ya, Salah satunya Pak? salah satunya kita minta orang lain yang bantu kita untuk promosikan ini. Kita juga promosikan sendiri di Facebook, di media sosial Pak. Dan kita makin hari dari mulut ke mulut Pak. Oh iya ya Pak. Oke. Untuk harganya sendiri Pak berapa per ekor? 7.000. Iya ya. Di situ Pak harganya udah nggak apa Bapak di situ nggak rugi atau bagaimana? Untung sedikit. Sedikit saja diambil ini ya Pak. Iya, soalnya kalau terlalu besar kita ambilnya takutnya saingan Pak. Jadi Oh ya, bersaing di harga ya Pak. persen di harga. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Mengenai analisis nilai tambah. Tadi kan di atas itu analisis rantai nilai. Sekarang analisis nilai tambah. Untuk pertanyaan pertama Pak, nilai tambah telur dan telur putas. Beda harga, apakah ada beda harganya itu Pak dari telur biasa yang untuk dikonsumsi dengan telur putas? Ada lah Pak. Biasanya ini Pak berapa nilai berapa apa namanya itu berapa biaya untuk mengoperasikan mesin ini biaya listriknya lah. Ya, kalau per bulan 100.000 aja. Oh iya ya Pak. Terus Pak efisiensi dan keuntungan Pak, mana yang lebih menguntungkan Bapak menjual telurnya langsung atau ditetaskan Pak? Kalau menjual langsung kita dapat untung lah daripada mesin tetas. Oh. Dari hasil tetas. Terus Pak, pernah Bapak coba untuk melakukan pemeliharaan? Kan ini kan Bapak hanya sampai menetaskan kan? Iya. Tidak lagi Bapak masuk ke pembesaran untuk menambah nilainya? Ada Pak. Kita ada pembesaran juga. Kalau yang pembesaran
sekitar umur 1,5 bulan Pak. Dijual ya Pak. Jual Jadi lebih mahal harganya dari ini kan Pak. lebih mahal. Oh, iya. Oke lah Pak. Demikian dulu pertanyaan dari kami. Ke depan mungkin jika ada lagi Oke, Pak. Kita bantu Pak kalau iya. kedepannya ada Terima urusan kasih, lain. Pak. Tidak masalah itu. Pak. Saya sangat berterima kasih atas respon Bapak yang baik terhadap kami sebagai mahasiswa. Sebenarnya Pak, kami juga mengganggu Bapak. Tadi Bapak kan ada pekerjaan. Tidak apa-apa Pak. Oke, Karena Pak. kita yang mengerti Pak. Kalau kita bantu orang lain, kita pasti Oke, Pak. juga akan banyak rezekinya. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya,